Pak Prabowo Subianto diduga sentil pemilik akun Fufufafa saat singgung orang yang suka caci maki. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB di Jakarta Pusat. Prabowo tampak menyatakan ketidaksukaannya terhadap segelintir orang yang hobi menjelek-jelekan ataupun mencaci maki orang lain. Presiden terpilih ini mengaku tidak paham dan beranggapan bahwa orang-orang tersebut sudah ditutup mata hatinya. Ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, enjelek-enjelekin, cari masalah. Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka ini, ujar Prabowo. Prabowo Subianto menilai budaya caci maki bukanlah budaya yang baik, dan jika ada kekurangan semestinya diperbaiki bersama-sama. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin. Caci maki itu saya kira tidak baik, itu bukan ajaran agama kita, dan agama lain pun, tegasnya lagi. Prabowo juga meminta untuk menyampaikan kritik dan koreksi dengan baik, sebagai bangsa yang santun. Tak hanya itu, ia juga menegaskan setiap perbuatan yang tidak baik, pasti akan ketahuan. Kritik dengan baik, koreksi dengan baik, akan terbukti, tidak lama pasti semua yang berbuat tidak baik, pasti akan kelihatan dan akan ketahuan, tambahnya lagi. Presiden terpilih, Prabowo Subianto blak-blakan mengaku tidak suka dengan sikap orang yang memiliki budaya caci maki dan menjelek-jelekan pemimpinnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam acara Rapat Kerja Nasional Rakernas Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa PKB di Hotel Grand Sahit Jaya, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 kemarin. Prabowo pun mengaku tidak menyangka dengan motif dan tujuan orang-orang yang suka memiliki budaya caci maki itu. Namun, dia menganggap sikap tersebut menandakan penyebar ujaran kebencian itu sudah tertutup mata dan batinnya. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah ya kan. Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutupi matanya. Saya tidak paham mereka ini. Menurutnya, seharusnya kesulitan dan permasalahan yang ada bisa diatasi secara bersama, bukan malah memperkeruh kondisi dengan menyebar caci maki. Menanggapi hal itu, Prabowo pun menyinggung soal agama apapun tidak ada yang mengajarkan pengikutnya untuk saling mencaci dan menyudutkan pemimpinnya sendiri. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki, ujar Prabowo. Prabowo menyampaikan hal itu di acara deklarasi dukungan PSI di Jakarta. Prabowo semula menyampaikan dirinya tidak putus asa dan fokus mengabdi pada bangsa dan rakyat Indonesia. Prabowo kemudian menyinggung soal sulitnya menghargai bangsa sendiri. Prabowo mengatakan terkadang ada yang tidak bangga dengan Indonesia. Ini sesuatu yang harus kita koreksi, belajar menghargai siapapun, kita hargai. Itu pelajaran yang saya terima, selama karir saya di tentara. Prajurit siap mati untuk republik ini, ucapnya. Saya nggak mengerti, saya heran kadang-kadang, apalagi maaf, politisi di Indonesia, agak aneh juga. Jadi makanya saya sampai sekarang masih belajar politik di Indonesia. Pagi tempe, siang sudah tahu, sore jadi gado-gado, nggak jelas, bingung saya, dikasih tangan, berjuang kita, pindah, lanjut Prabowo. Lebih lanjut, Prabowo bicara soal menghormati dan menghargai mentor, guru, hingga pemimpin yang sudah membesarkan. Prabowo mengatakan saling menghormati penting. Saya kira manusia yang waras, yang biasa, yang punya harga diri, kita kan selalu hormat pada guru kita, mentor kita hormat terhadap pemimpin kita yang berjasa pada kita, yang bantu pada kita. Saya nggak lupa pada semua komandan saya.
walaupun saya menyalip dia, saya tetap hormat, tetap tunduk, saya mengabdi pada dia, ucapnya. Namun, menurut Ketum Gerindra itu, era sekarang justru nilai-nilai tersebut berubah. Prabowo menyinggung ada yang beranggapan, boleh untuk tidak membalas budi. Tapi mungkin zaman sekarang, nilai-nilai berubah ya. Ada yang berpendapat bahwa yang penting aku, bisa boleh saya tidak balas budi guru saya. Boleh tak terima kasih pada orang yang besarkan karir saya. Ada sekarang seperti itu, kata Prabowo. Saya ndak paham. Terus terang saja saya tak paham. Tapi kita tak seperti itu, dan tidak akan seperti itu. Dan kita serahkan semua kepada rakyat Indonesia, lanjut Prabowo. Pernyataan tersebut sontak picu komentar warganet. Banyak netizen yang kemudian mengira pernyataan tersebut dikaitkan dengan akun Fufu Fafa yang diduga milik Gibran. Dalam pidato Pak Prabowo, menilai ada orang yang tidak berterima kasih kepada yang membesarkan karirnya. Itu lebih tepatnya sindiran buat Pak Anies Baswedan serta Joko Widodo yang tidak berterima kasih kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo gak menyangka, ternyata yang seperti itu Wapres sendiri, tulis akun @ds_Yanti. Gibran, bangun lu Gibran, lu lihat itu, akhirnya ketahuan kelakuan lu dulu kan. Gibran_tweet, sebut akun @nalarpolitik_. Jelas selain Fufu Fafa, Pak Prabowo mau bilang juga ke kelompok PSI, terutama Grace, tulis akun @askan155885. Ayo Pak, Fufu Fafa itu digembleng ama tentara aja, Pak biar gak beler mulu, sebut akun @salonkecantipan. Asteris. Pidato Prabowo sindir orang suka mencaci, pasti ketahuan akun Fufu Fafa auto disorot, mampus lu Gibran. Pidato Pak Prabowo juga mengena kepada Jokowi, yang tidak bisa membalas budi kepada pimpinan partainya, yang telah membesarkan namanya, beserta dinastinya, yang mendapat restu untuk menduduki kursi wali kota hingga jadi presiden selama 2 periode. Kemarahan masyarakat Indonesia memuncak, sebenarnya akumulasi dari berbagai kebijakan Jokowi yang melanggar konstitusi untuk melanggengkan anak dan mantunya, serta mempertontonkan gaya hidup hedon anak dan mantunya, di mana masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Warganet juga menilai, wajar saja kalau politisi di Indonesia sangat marah besar kepada Jokowi, karena Jokowi dengan mudahnya meresafel kabinetnya, yang kinerjanya baik dan seharusnya bekerja selama 5 tahun. Demikian sebaliknya, kalau ada menteri di kabinetnya yang pintar menjilat, malah disanjung dan diberi puluhan jabatan yang berlapis-lapis, seperti Luhut Panjaitan. Bahkan kata netizen, Joko Widodo masih melobi kepada Pak Prabowo, untuk melanggengkan menteri dan Kapolri, masuk kembali ke dalam kabinet Indonesia Maju agar tetao setor upeti kepada Joko Widodo sebut akun @keongbuset_697.